Shiki, Big Mom, Kaido, dan Shirohige tak pernah mengkhianati Sebek. Nah ini fakta baru yang benar-benar puas banget sih. Gimana kan, pada saat insiden God Valley pertama kali disinggung, yaitu pada saat Sengoku menceritakannya ya kepada para angkatan laut ketika ya pada saat di Wano lah gitu. Kan pada saat itu Sengoku mengatakan kru ini kuat tapi mereka tidak kompak. Oh iya, tidak kompak katanya ya. Iya. Tapi pada saat chapter ini muncul, ketika memang tidak kompak, dan juga kan kapal inti dari bajak laut Rocks kan yang berisi karakter-karakter kuat, kru-kru kuatnya seperti Shirohige dan yang lainnya. Terus kemudian bajak laut lain yang di Hachinosu kan nyusul. Dan dari belakang kan yang memberontak itu ya tadi bajak laut yang baru datang. Yang baru datangnya. Ingin ya mereka layaknya bajak laut lah, ingin membuat keributan, mencuri sebanyak mungkin harta kan gitu, dan salah satunya mereka mengkhianati Sebek ya, kaptennya sendiri. Dan hebatnya 4 orang ini membela ya. Iya benar, kan membela mereka. Sebek ya. Jadi hebatnya gini, mereka tuh tahu tujuan Sebek tuh kemana. Tujuannya itu untuk mencari anak istrinya. Jadi ketika ada orang yang ingin mengejar Sebek, ya mereka tuh ngehalangin. Karena 4 orang ini ngebantu Sebek. Sebek bener ya. Dan benar-benar di dua video Tenryubito kemarin juga gue ngomong ketika Harald menantang Sebek kan gue ngomong Shirohige sudah siap ya. Lin, Kaido tuh sudah siap di belakang untuk bertempur gitu. Dan mereka ya hebatnya Sebek, walaupun kroco-kroconya jadi pengkhianat semua, tapi kru terkuatnya kan loyal. Justru loyal benar ya. Dan ini yang membuat gua pusing. Ya pusing gimana sih? Emang apa Sebek ya kalah, padahal spekulasi gua kan awalnya Sebek kalah wajar karena ditinggal oleh Lin, oleh Shirohige, ditinggal oleh kru terkuatnya. Ini mah udah ada Shirohige, udah ada Kaido, udah ada Linin dan Shiki. Apa alasan, gimana nih cara Oda gitu membuat skenario kekalahan Sebek tuh gimana gitu? Nambah-nambah, waduh ini nggak masuk akal nih gitu. Kalau misalkan dikalahin hanya oleh Roger dan juga Garp gitu. Tapi kan kita dari awal juga ngebahas bahwa Garp sendiri aja udah bisa nahan 3 atau 4 orang ini Sen. Kayak Big Mom, Kaido, Shirohige juga kan bisa ketahan sama Garp ya. Tapi emang benar kalau one by one Sebek sama Roger, kalau gue mah masih jauh lebih kuat Sebek ya. Harusnya ya. Iya itu maksudnya kan ya memang Shirohige, Kaido dan juga ini siapa? Big Mom itu bisa ditahan oleh Garp sendirian gitu. Cuma kan ya Garp itu kan kuat. Ya, Sebek kan bisa jadi lebih kuat lagi. Lebih kuat. Gue sih berpikir bisa jadi lebih kuat kalau Sebek itu. Ya tahu kekuatannya seperti apa gitu. Jadi ini tuh ya bikin nambah pusing kalau misalkan memang dari timnya Sebek ya, ada Sebek dan juga keempat tadi yang kita sebutin. Kemudian lawannya itu harus Roger, Garp ya. Paling siapa lagi? Carling, Rayleigh, juga Gaban ya, 5 lawan 5 ya bisa lah bertarung. Harusnya bisa. Gitu, harus ketemu satu ini gitu. Harusnya kan apa? Masa kok kalahnya ya gue jadi pusing gitu. Oda tuh cara ngalahinnya gimana? Iya benar-benar. Gue lebih percaya di video kemarin kita ngebahas Sebek itu dirasukin ilmu. Jadi dikeroyok sama krunya sendiri. Sama krunya sendiri baru masuk akal ya sini. Iya, baru masuk akal. Soalnya kan setelah insiden God Valley 4 orang kru loyalnya Sebek itu bener-bener ngehormatin Roger. Iya bener ya. Iya ya. Kalau skemanya bukan kayak gitu ya susah juga. Kalau skemanya duel antar sesama bajak laut setelah kalah ya nggak bakal respect itu dong harusnya ya kan. Kurang respect apa sih Ki? Nyerang Marineford nggak terima gara-gara eksekusi Roger kan gitu. Wah berarti Roger meskipun di awal itu diinjak-injak sama orang-orang apa segala macam, berarti ada momennya Roger itu bisa sangar juga ya. Nah ini juga momen itu ya. Kan di chapter terakhir Roger memerintahkan seluruh krunya untuk meninggalkan God Valley karena mereka sudah mendapatkan semuanya. Ya itu artinya kan Roger ya udah nggak ada kepentingan lagi di God Valley dong, karena memang Roger ya kayak bajak laut aja yang mendapatkan harta dan menolong Shakti kan itu. Ya udah didapetin semua ya mereka cabut dari God Valley kan. Tapi kan diceritakan kalau misalnya Sebek itu ditahannya Garp sama Roger. Nah ini nih gue berpikir ketika Roger ingin kembali ke kapal, Sebek nih dijadiin iblis jadi Roger balik lagi mungkin. Oh bisa jadi ya untuk nahan Sebeknya itu ya. Keren banget sih kalau kayak gitu ya. Bakal kasihan banget ya. Nah kalau ngomong-ngomong Sebek dirasukin sama Im sama ya. Di taman bunga itu kan ada pedang tuh ya. Ingat kayak yang pedang yang nancep di tanah ya. Apakah itu pedangnya Sebek sih? Soalnya kan pedangnya Sebek itu nggak diwarisin aja.
Iya, dan sampai saat ini juga kita nggak tahu nama pedangnya apa ya. Sedangkan Sebek itu pedangnya kan pedang-pedang wah keren banget sih. Ada efek ledakan apa segala macem ya kan. Ibaratnya kan bukan pedang sembarangan. Kalau bukan pedang sembarangan harusnya nggak hilang gitu aja dong ya, harusnya ya. Kalau memang misalkan Sebek kalah di Godfrey mungkin ya. Mungkin Ilmu ngambil. Yang ngambil buat jadi kenang-kenangannya ya. Iya. Ibaratnya terus ditanjepin tempat di mana waktu Sebek itu duduk anjir. Yang waktu itu Sebek duduk konfrontasi ke Im Sama anjir. Im Sama langsung nyusun strategi ya buat ngalahin Sebek gimana pun caranya anjir. Nah, di chapter ini juga setelah chapter ini keluar belum sampai puncaknya kan baru diperkenalkan karakter-karakternya itu ini bersinggungan dengan ini bersinggungan dengan ini karena hebatnya di chapter ini kan memang dari awal juga God Valley itu pasti spotlightnya ke Rox dong. Rox itu jadi karakter utama dalam flashback ini. Dan dalam chapter ini cuma satu poin ya, satu panel kecil yang menjelaskan Rox karena jadi Rox itu lagi cuma diceritakan buru-buru ingin mencari anaknya kan. Udah setelah itu nggak diceritain lagi. Iya, betul. Yang lebih masterpiece lagi nanti di chapter depan nih 1162 karena waktunya Rox mengamuk. Iya benar mengamuk setelah dia melihat apa yang sudah dilakukan oleh para kaum naga langit kepada anak istrinya. Rox pasti ngamuk di chapter depan. Wah mantep nih, semoga aja ya. Berarti emang hebatnya itu tiap chapter itu panggungnya beda-beda ya. Beda. Panggungnya Dragon udah. Sekarang aja panggungnya Guard, panggungnya ini ya Relic apa segala macam ya. Relic kan. Belum terlalu bahas dan juga Relic ya kita lihat Somers itu bukan apa-apa. Sepele banget ya. Somers ya anjir, Somers sama Gaban sekelas dua sayap bajak laut raja bajak laut anjir all generationnya. Terus gimana nih nanti nasibnya Zoro sama Sanji dididik sama Gaban ya. Kalau power upnya sekeren itu wah keren banget sih anjir Sanji sama ini. Gue penasaran sama Sanji bakal kayak gimana ya Sanji. Relic sudah menyelamatkan Saki, wah gokil sih. Kalau ada genre romantis tuh itu ini menyelamatkan Saki sama Relic. Berpikir kemarin-kemarin ya Relic cuma cowok cool biasa, dia tidak cinta ya, tidak menaruh perasaan kepada Saki, dan ternyata Relic itu diam-diam ya dia juga suka sama Saki. Tapi cuek aja kalau untuk Relic ya. Emang keren banget sih. Dan tentang Siki, Big Mom, Kaido. Nah, ini Sen seperti yang biasa kita ini kan dulu waktu diperkenalkan awal-awal format Yonko itu ya. Yonko itu kan yang pertama ada Shirohige, Big Mom, sama Kaido dan juga Seng. Nah, sedangkan untuk secara usia Seng sama Yonko yang lain kan jauh banget anjir. Ibaratnya di God Valley aja di masa prime-nya Shirohige sama Big Mom, Seng baru lahir anjir. Masih bocah. Nah, apakah ada kemungkinan kalau Yonko itu kan intinya 4 kaisar ya. Yonko itu kan artinya 4 kaisar ya. Nah, apakah sebelum Seng gabung jadi Yonko itu ada Yonko sebelumnya, Sen? Itu, jadi kan ini cocok lagi ya. Apakah memang karena memang seperti yang kita tahu selain Seng, 3 Yonko lainnya adalah kru terkuatnya Sebek ya. Dan tadi juga karena memang gap umurnya itu jauh banget para Yonko yang lainnya. Siapa nih Yonko satu laginya kalau sebelum Seng? Ya kalau misalkan kita harus pikir-pikir lagi, siapa sih bajak laut yang kuat di era sebelum itu ya? Iya di era. Pastinya kan yang kita tahu bajak laut Roger. Yang kita tahu bajak laut Roger ya bubar. Iya, oh iya betul. Iya, selain Roger ya bajak laut Rox udah bubar ya tadi. Guru-guru terkuatnya jadi Yonko. Yang pantasnya memang Shiki. Shiki betul ya. Pikir seperti itu, tapi kan gini. Ini juga belum ada penjelasan resmi ya, tapi gue yakin. Jadi sistem Yonko itu dibuat setelah eksekusi Roger. Iya. Nah, Shiki ya kan udah di penjara dong. Jadi eksekusi hari ini, besoknya Shiki itu langsung ke Marineford. Iya. Itu. Oh berarti kalau iya kemungkinan Shiki susah juga ya? Gue juga karena mikirnya kalau misalnya bukan Shiki terus siapa? Gitu. Kalau Seng waktu eksekusi Roger, Seng itu masih bocah. Jadi Seng itu jadi bajak laut ya pas Shiki keluar dari dari Impel Down ya. Itu. Wah, ini jadi misteri lagi anjir. Iya, jadi apakah memang sistem Yonko itu dibuat ya ketika memang Sengs juga udah kuat atau memang dari awal banget eksekusi baru banget ya eksekusi selesai kan era besar bajak laut kan wah di mana-mana jadi chaos kan, makanya butuh penyeimbang. Kan sejak saat itu angkatan laut dan juga pemerintah dunia sudah secara terang-terangan bekerja sama dengan para bajak laut. Yang munculnya sistem Shichibukai dan juga Yonko juga gitu. Tapi nah hebatnya setelah
eksekusi bajak laut Roger, kita berpikir siapa nih bajak laut Prime ya? Kalau bukan ex Roger Pirates. Betul. Ya kan pada saat itu Crocodile, Gecko Moria, Doflamingo, termasuk Seng sendiri dan juga Bagi itu masih jadi rookie. Mentok-mentok si Cibukai kan ya, karena memang secara si usia juga kan paling ya tidak langsung pas era besar bajak laut dimulai kan. Sama eksekusi kan mereka masih kayak bocah. Masih bocah. Bener ya, masih bocah-bocah semua. Makanya penasaran nih, kalau sistem Yonko itu sudah ada, sedangkan Yonko itu harus 4, gak mungkin dong nunggu Seng ya. Nah ini menarik kan, Yonko kan artinya 4 kaisar lautan. Dan ketika Morgans mengatakan Luffy adalah kaisar lautan kelima. Iya. Atau apakah memang jadi sebelum Shanks itu kuat, tidak ada yang namanya Yonko, Sanko itu 3 berarti ya? 3 kan San. Iya. Yon kan 4, jadi Sanko anjir. Sanko itu bukan bumbu masakan. Itu 3 orang, 3 kaisar. Iya, 3 kaisar mungkin seperti itu ya. Karena jadi. Tadinya 3 kaisar, terus perkembangan bajak laut Akagami dan juga memang Shanks-nya udah kuat banget. Nah, dia bisa jadi penyeimbang dan juga memiliki beberapa wilayah kekuasaan, makanya dijadiin 4 sekarang. Mungkin seperti itu ya. Formatnya begitu ya. Wah, mungkin zaman dulu Sanko bukan Yonko namanya. Bener. Makanya ditunggu nih ya, apakah jangan-jangan spekulasinya begitu atau memang ada 4 yang satunya kita nggak tahu, bisa jadi ya kan? Bisa jadi. Sebelum Seng itu kan. Yonko kan orang yang mampu mengisi Yonko itu bukan dipilih oleh pemerintah dunia. Iya. Itu Morgans yang milih anjir. Itu Morgan. Iya. Emang Luffy ada statement resmi, bahkan Kurose aja kaget kok kenapa Luffy dijadiin Yonko. Iya. Kan setelah kematian Shirohige, Kurose kan cuma ngomong Marco adalah orang yang bisa untuk mengisi kekosongan. Adalah salah satu orang yang bukan mengisi kekosongan, adalah salah satu orang yang kemungkinan besar bisa mengalahkan Kurohige. Tapi ternyata Teach yang dijadiin Yonko itu tidak ada statement resmi dari pemerintah dunia gitu. Dan yang terakhir juga ya, ini sistem Yonko tuh masih amburadul ya. Kalau si Chibukai memang antek-antek pemerintah dunia, kalau memang alat-alatnya pemerintah dunia, kalau Yonko itu menurut gua Morgan saja yang milih. Berarti emang kekuatan informasi ya, framingnya Morgan berarti ya. Morgan bikin framing, bikin isu langsung anjir diangkat sama Morgan. Dan memang kan istilah-istilah kaisar-kaisar kan emang dimulai dari dunia bawah kan, ada juga kan kaisar dunia bawah. Kaisar dunia bawah itu salah satunya Stussy dan juga Morgan dan beberapa orang yang hadir di pernikahan Sanji dan juga Pudding. Mereka kan memang dijulukin kaisar dunia bawah. Dan setelah Luffy aja yang angkat kan Morgan ya. Berarti 4 kaisar lautan itu yang nunjuk Morgan. Karena pada saat insiden God Valley Morgan udah jadi ini kan. Udah jadi head office-nya orang dunia kan. Iya, udah jurnalis terutama ya. Udah jadi ini pendiri dari Newsco. Makanya bener sih, setuju sih. Jadi alasan kenapa kalau ini ya, kalau memang ternyata Morgan yang membuat isu dan mengangkat para Yonko masuk akal, karena Morgan itu kan dia datanya by berita ya, by news ya kan. Nah, ketika mengangkat Bagi itu kan karena Bagi itu posisinya ada di tengah, di poster gambarnya paling gede anjir. Jadi nggak ngelihat powernya, nggak ngelihat pengaruhnya. Wah, ini nih highlightnya Bagi. Oh, berarti Bagi yang jadi ketua nih. Akhirnya diangkat juga Bagi yang jadi Yonko anjir. Betul sih. Orang ini di atasnya Crocodile dan Mihawk. Dan juga Mihawk. Iya, benar. Berarti kanan kiri itu kan berarti bawahannya ya. Bosnya ada di tengah. Bagi langsung jadi Yonko anjir. Wah, keren banget sih. Sebenarnya gue berpikir kan Shiki, tapi untuk timelinenya kalau memang One Piece episode 0 itu sama kayak Kenan, itu timelinenya nggak pas. Nggak pas kalau misalkan Shiki jadi salah satu dari kaisar lautan gitu. Nggak terlalu pas juga ya. Keren banget nih, emang bener-bener setia sama Sebek. Makanya nggak tahu nih Sebek ini gimana matinya, gue masih penasaran anjir. Tapi emang bener ya, Big Mom juga. Kalau Big Mom pernah bersinggungan sama Kurohige nggak sih? Belum, nggak pernah ya. Big Mom Kaido tuh nggak pernah sama Kurohige ya. Pinter kan dia kan. Nungguin monster-monsternya mati dia baru nunjukin unjuk diri ya. Keren anjir. Jadi kita langsung lanjut ke poin selanjutnya ya. Poin terakhir ya. Poin terakhir nih. Ini poin terakhir adalah pertarungan puncak di God Valley akan segera dimulai. Wah, ini pertarungan puncaknya nih. Jadi kalau misalkan memang
God Valley itu karakter utamanya Rox ya. Iya. Berarti ya baru dimulai ketika nanti Rox bener-bener ngamuk di God Valley ya gitu. Soalnya udah habis semua ya, Saki diselamatin udah ya kan. Kayak Garp mendarat udah ya kan. Tinggal emang bener nih waktunya Rox aja nih ya, semoga aja antara chapter depan atau chapter depannya lagi diperlihatkan skema pertarungan Rox ini kayak gimana. Kita kan masih jadi misteri aja. Gue kan pasti gue juga tadi udah ngomong Rox ini pasti ngamuk ya. Pasti kalau ngamuknya nanti gimana gitu. Pasti ngamuk lah gitu. Pasti ngamuk banget nih. Bener-bener ya. Langsung farming ini aja ya, haki ya. Hebat nih Oja tuh kalau misalnya main bola dia tuh lagi ngedribble kita. Iya benar. Bikin bingung gitu. Gocek. Tadinya ngebuat dia ngebuat apa ya? Rox itu seakan-akan karakter kejam. Setelah ada flashback, wah kita jadi respect kepada Rox. Dan setelah God Valley terjadi, waduh lebih respect lagi kepada Rox. Tapi memunculkan tanda tanya besar ya. Mengapa Roger dan juga Garp malah bertarung dengan Rox gitu. Nah, gue berpikir apakah itu hanyalah sebuah skenario, maksudnya berita palsu bahwa bisa memang jadi. Garp dan juga gue malah pikirnya tuh Rox itu tidak pernah bertarung dengan Garp dan juga Roger gitu. Iya bisa jadi ya. Bertarungnya sama Gorosei dan juga Im sama aja. Iya Im sama aja. Garp dan juga Roger malah bertarung tuh. Iya bertarung ya. Gelutnya tuh beda gitu. Beda benar. Karena pemerintah dunia ingin menutupkan, mereka selalu menutupi eksistensi dari Im sama. Iya Im sama. Makanya beritanya dibelokin. Oh bener ya. Itu. Jadi karena lebih ke hoaxnya aja ya. Yang diceritain sama Sengoku itu hoax aja. Iya. Karena Sengoku juga nggak ada. Kok Garp dan juga Roger sekejam itu ya menghentikan Rox. Sedangkan Rox hanya ingin menyelamatkan keluarganya. Iya. Ya, sedangkan sebelumnya kan pernah ketemu di bar juga biasa aja. Ya kan malam kan saling guyonan ya, saling bercanda gitu ya. Iya kayak mereka tuh ya layaknya bajak laut aja gitu. Bener. Waktunya rebutan harta ya ayo perang. Ayo waktunya minum bareng ya kan. Bener. Itu bener-bener wah ini udah tuh lagi ngegocek-gocek ini tuh aja. Gocek ini bener ya. Mungkin nanti salah satu apa ya karena memang chapternya aja nggak libur, jadi nungguin banget next chapter 1162 nih. Jadi apakah memang Roger dan juga Garp tidak pernah bertarung dengan Sebek itu hanya berita palsu? Kalau misalkan memang seperti itu, otomatis kan Sebek melawan Gorosei karena memang di situ ada Saturn ya. Saturn itu ada di God Valley ya. Ada betul. Ya, dia bisa summon kapanpun dong. Bisa. Apalagi ibu bisa ngerasukin Gunko lagi, ada Gunko. Ada Gunko juga. Nah, bisa jadi kan. Nah, hebatnya kan Gunko julukannya Gunko apa tuh? Bed of God. Iya. Jadi seakan-akan menurut Tuhan ya. Iya, Gunko itu dia itu sengaja dihidupin untuk jadi wadahnya ibu aja. Iya anjir ya. Gitu. Bener ya. Kayak medianya aja Im sama aja. Medianya Im sama doang anjir. Jadi emang supaya kesurupan aja. Iya bener kayaknya. Bener nih. Satu menjawab plot hole adanya Gunko di God Valley nih. Bener. Wah jangan-jangan nanti di perang puncaknya juga ya ngerasukin Gunko lagi. Apalagi visual Gunko yang dirasukin Im sama tuh keren banget anjir. Yang ada ekornya, yang ada sayapnya, anjir gokil. Tapi kalau misalkan seperti itu, gue juga setuju. Tapi gue lebih setuju kalau misalkan tetap sih Sebek dirasukin Imo. Nah, tapi kalau menurut gue ada dua kemungkinan, Sen. Antara Sebek yang dirasukin sama Im sama ya, terus dihentiin sama semua krunya Sebek itu sendiri kayak Big Mom, Shirohige, Kaido, juga Roger ya. Nah, apakah ada kemungkinan justru yang dirasukin itu Haral anjir? Kalau misal Im sama ngerasukin soalnya yang equal itu kan Haral. Kayak misal ya sama kayak ucapan lu tadi bahwa Garp Roger itu bertarungnya sama Big Mom, Shirohige, Kaido ya kan. Nah, itu kan antar bajak laut nih. Nah, terus di satu sisi Rox itu ngelawannya Gorosei, Kesatria Suci, berikut Im sama juga. Nah, tapi ternyata nggak bisa nahan si Rox nih, karena Rox emang sekuat itu kan. Nah, datanglah bidaknya Im sama, yaitu Haral. Dan yang ternyata yang ini Haral yang dirasukin gitu. Bisa jadi kan Haral yang ngebunuh Rox juga. Iya, bisa jadi. Ada kemungkinan itu ada ya, tetap ada ya. Soalnya kita nggak tahu kan, sedangkan posisi dari Haral itu kan deket sama God Valley ya. Maksudnya, ini benar-benar banyak banget kemungkinan. Iya, kayak ini nih. Ribut-ribut God Valley ini nih, ya lagi tengah lautnya. Iya, tengah lautnya ya. Lagi nungguin waktu yang pas ya. Yang pas bener bisa jadi seperti itu. Tapi kalau seperti itu gue kurang puas karena puasnya kenapa? Karena kalau seperti itu kita nggak bakal ditunjukin lagi dong, nggak bakal ditunjukin lagi
aksinya Garp dan juga Roger. Iya benar. Gue tuh pengen banget Roger nih kapan beraksinya? Belum ada. Roger ini belum beraksi nih. Belum pernah. Di chapter ini juga cuma bertarung sama si Rohige aja, cuma fun match aja gitu. Malah Garp yang sering di-highlight lagi. Iya. Malah Garp bener sih pertarungan kamu sari kayak gitu. Kalau misalkan memang Sebek dirasukin oleh Im sama juga, gue tuh sampai sekarang nggak percaya Im sama itu bisa ngerasukin Di itu nggak percaya. Nggak percaya ya. Itu nggak bisa dikendalikan oleh siapapun menurut gue. Bener ya. Nggak masuk akal juga, kita tunggu aja chapter depan gimana ya. Bener, ini bakal kita bahas habis-habisan sih kalau ya sudah terjadi ya. Bener. Jadi sebagai nakama ya, sebagai fan One Piece itu kadang-kadang kita tuh kayak greget banget ya, greget pengen berteori menerka-nerka gitu. Nanti kan bakal kayak gimana apa segala macam. Makanya ya jujur ya, gue pribadi nggak pernah ngehujat orang bikin teori ya. Meskipun kalau menurut gue wah ini kejauhan, tapi kan nggak pernah ngehujat karena kita juga sama ya Sen. Kita juga kan sering menerka-nerka nih apa nih yang bakal akan terjadi, karena apa itulah cara kita mengisi waktu nunggu chapter baru, mengisi waktu nunggu episode baru ya kan. Kita kan jadi ngobrol menerka-nerka, jadi ya itulah bedanya One Piece sama anime lain. Mengutip dari perkataannya Teach juga, Man's dream never dies. Ya, kita itu ya sama seperti ucapannya Teach. Kita itu bukannya bermimpi, tapi kita kan sebagai manusia kita masih punya harapan. Apakah teori kita itu benar? Orang-orang yang membuat teori itu seperti itu aja. Jadi hidupnya itu masih penuh gairah aja. Masih penuh gairah, betul. Orang-orang yang membuat teori, fan-fan One Piece yang membuat teori, dia itu orang-orang yang benar-benar menikmati cerita One Piece. Betul. Bener ya, kayak seakan-akan kita tuh terlibat loh dalam ceritanya One Piece anjir, apalagi kalau teori kita benar kan kepuasan tersendiri ya. Makanya kalau ada yang komen, lah ngapain sih lu mikir-mikir, lebih baik tungguin aja. Jadi gini juga, gue sedikit cerita ya. Jadi ada beberapa, emang tipikal fans One Piece itu banyak. Ada yang ngikutin manganya aja, ada yang ngikutin animenya aja, ada yang ngikutin keduanya. Jadi gini, ada yang salah satu ngehujat ketika gue bikin postingan teori di Facebook ya. Jadi ngehujatnya gini, jangan so tau lah gini. Pokoknya ngehujat masalah orang-orang gitu, kesel orang-orang yang ngebuat teori. Dan ada yang ngebalesnya tuh dia nyebut Harald. Si orang tadi dia tuh nggak tahu Harald itu siapa. Karena dia tidak ngikutin manga. Gitu. Jadi kita harus maklumi saja gitu. Seperti itu ya. Kalau misalkan kalian nggak setuju dengan teorinya, ya udah skip aja. Kan kalian pasti cuma nontonin animenya aja kan. Cuma sebagai fan One Piece itu nggak asik gitu. Kita itu ngebuat teori, nunjukin kalian nih ada teori seperti ini nih, spoiler terbaru. Itu tuh ngajak kalian supaya lebih menikmati One Piece. Benar. Itu bukan kita so tahu ya. Bukan so tahu. Malah ini Sen, kan lu bilang ada yang jalur manga, ada yang jalur anime, ada yang jalur keduanya, ada juga jalur ketiga. Ada fans One Piece jalur live action. Iya betul. Itulah kalau kalian jalur itu ya hancur banget tuh. Jadi kalau udah buat gini kan ngomongnya juga bukan Zoro, Mackenzie ya. Gokil parah gitu. Di TikTok itu kan pernah adain ya orang bikin video-video lucunya itu ya tentang One Piece, yang paling berbahaya itu fan One Piece jalur live action itu parah banget. Ceritanya campur aduk nggak jelas anjir, itu mah emang kocak banget ya. Kepuasan tersendiri sih bagi fans One Piece. Jadi untuk pertarungannya intinya kita tunggu aja ya. Semoga aja chapter berikutnya ini benar-benar epic sih. Ini sih salah satu yang gak sabar tuh gimana ekspresinya Sebek ketika dia melihat anak istrinya. Nah betul anjir. Apakah dia menangis? Apakah pasti segarang-garangnya monster lah, pasti ada sisi emosinya pasti itu loh ya. Pastilah. Juga seperti itu pasti. Apalagi waktu itu dikonfirmasi bahwa istrinya sudah meninggal kan. Iya ya. Gitu. Gimana gitu ekspresinya, gue pengen lihat apakah dibuat nangis atau gimana. Ditambah lagi istrinya Sebek cantik anjir. Ditambah lagi pas di situ Teach-nya nggak ada. Kan berpikir wah Teach juga mati. Wah yang paling sedih itu pasti anaknya sih. Karena kan legacy anaknya ya. Kalau ia sampai nangis atau ini wah langsung mengamuk. Lihat ketika Sebek kan sekarang nih lagi cari-cari nih anak istrinya kemana sampai ke pusat kota kan. Pasti dia kan kalau misalkan Teach bisa selamat keluar gitu, terus kan pasti kalau memang istrinya meninggal pasti dia ngelihat jasadnya gitu ya. Itu tuh yang bikin, maksudnya gue penasaran apakah nanti udah ngebuat ekspresi emosinya Sebek itu keluar nangis atau gimana gitu.
Apalagi kalau nggak nangis, kalau langsung marah, hakinya langsung keluar semua. Wah, keren anjir. Tapi Sebek sekuat-kuatnya Sebek kan dia pasti masih manusia biasa, masih manusia gitu, bukan manusia biasa, jadi masih manusia. Tapi pasti ada sisi emosinya gitu. Apakah dibuat nangis, apakah dibuat diem? Iya ya. Gitu. Yang lebih parah kalau diem sih anjir. Kalau nangis masih oke ya. Kalau ternyata diem langsung ngamuk, wah. Iya, Pak. Mungkin seperti itu ya. Gokil banget anjir. Tungguin aja berarti chapter-chapter. Apalagi kan diperlihatkan ketika ngomong dialog sama Harald juga kan, ibaratnya kan yang penting aku tahu anak dan istriku baik-baik saja. Aku tidak peduli apa yang terjadi setelahnya ya kan. Itu benar-benar prioritas banget. Terus yang waktu Harald ngomong bahwa lu nggak sadar kalau Godfrey itu jebakan buat lu, itu kan ekspresinya udah mulai panik ya. Benar-benar panik ekspresinya si Sebek ini kan. Jadi wajar kalau nanti dia berekspresi nangis atau gimana, sedih, marah tuh pasti sih. Yang kita tunggu aja ya, tunggu aja di chapter selanjutnya nih. Karena tidak libur ya. Oh tidak libur, berarti minggu depan langsung gas terus ya? Langsung itu tidak libur. Mantap anjir. So berarti sudah kita bahas semua nih Sen. Tadi ini buat teman-teman ya yang punya teori atau punya pembahasan, punya opini gitu ya. Jangan sungkan-sungkan buat drop opini kalian di kolom komentar ya. Nanti kita bisa saling bahas juga karena kita ya sama-sama menikmati ya. Berteori adalah cara menikmati anime dan juga manganya ya. Karena jujur ketakutan mungkin ya buat nakama yang sudah lama jadi nakama, yang sudah lama ngikutin One Piece, kita tuh punya ketakutan yang sama ya, ketakutan One Piece tamat ya. Ibaratnya ya mungkin kalau kita takut kita mati duluan sebelum One Piece tamat, itu ketakutan yang benar-benar parah ya. Ketakutan yang paling ini lagi kan ketika One Piece tamat kita mau ngapain aja ibaratnya kan. Sedangkan gairah hidup kita itu ya karena nonton One Piece juga. Makanya kan nakama itu dari mulai dia anak-anak, remaja, dia punya keluarga, sampai dia udah punya anak, sampai anaknya udah remaja ya kan. Ibaratnya kan tetap tumbuh dewasanya kan bersama One Piece ya. Makanya jangan ragu-ragu buat saling sharing di sini, apalagi tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun ya. Itu kan lahir nakama baru ya. Nakama dari generasi Genshi, dari generasi Alpha, apalagi ya kayak hype-nya bendera kemarin, mungkin baby boomer juga ada yang baru jadi nakama kan. Pasti banyak. Apalagi banyak sekarang kan? mereka baby boomer atau X ya, Gen X. Iya, Gen X. Mereka tuh seakan-akan mereka kayak udah nonton One Piece tahunan. Padahal mereka itu ya tahu One Piece gara-gara kemarin viral aja. Viral aja. Kan? Itu kan banyak influencer yang kayak gitu aja. Banyak juga yang mendadak One Piece juga banyak kan. Makanya ya sama-sama berteori aja ya. Itu adalah cara kita menikmati anime One Piece gitu ya. Iya, dan untuk kalian yang kalian berteori terus kalian dihujat ataupun ada yang ngomong jadi fan One Piece apa sih nggak masuk akal kayak bocah suka berteori gini-gini, ya kalian nggak usah marah ya, nggak usah marah, nggak usah ngebalikin nggak usah marah ke orang yang ngomong kayak gitu, karena standar kalian beda. Kalian nonton One Piece dan gue jamin orang-orang yang ngomong kayak gitu, yang nge-counter teori kalian itu adalah orang-orang yang nontonnya Sobo Jarwo dan juga Putih One for All. One for All ya ibaratnya, yang nggak siap nonton One Piece. Standar tontonan kalian dan juga mereka itu beda gitu. Beda bener. Makanya kalau ada yang ngotot-ngotot kayak yang berisik banget ya biarin aja sih, ibaratnya nggak usah digubris ya. Kita bikin happy aja, karena kita nggak bisa maksa semua orang harus pinter ya, meskipun sama-sama punya otak anjir. Kan nggak semua otak bisa dipakai ya, nggak semua otak bisa ada gunanya anjir. So berarti ada yang mau disampaikan lagi nih? Udah ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk tonton video-video di Anime Multiverse ya, karena gue jamin kalian bakal ketagihan nonton, karena mungkin banyak hal yang kalian cari dan ternyata itu ada di video Anime Multiverse ya. So untuk ternyata Akuten Yubito episode kali ini kita sudah bahas semuanya. Ditunggu nanti next episodenya, kita akan tetap update ya tentang chapter terbaru One Piece. So thank you banget, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan juga subscribe tentunya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.